Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam. Apel untuk Mama. Demikian judul cerita singkat yang mengawali refleksi kita dalam kesempatan ini. Kimi adalah seorang gadis kecil yang cantik, berumur sekitar 7 tahunan. Suatu hari libur, ia diajak jalan-jalan oleh oma dan opanya. Setelah selesai date bersama oma dan opanya, Kimi diantar pulang kembali ke rumah orang tuanya. "Bagaimana Kimi sayang? Apa kamu senang jalan-jalan bersama oma dan opa?" tanya mamanya. "Oh, Kimi senang sekali jalan-jalan sama opa dan oma. Tadi Kimi diajak oma dan opa ke tempat main anak-anak. Kimi senang banget main di sana. Terus Kimi makan siang sama oma dan opa. Itu loh makan makanan kesukaan Kimi." "Pasti makan sushi ya," ujar mamanya. "Kok Mama tahu sih?" "Iya dong, masa Mama tidak tahu makanan kesukaan Kimi?" "Sebentar ya, Ma." Lalu Kimi membawa tas kecil yang tadi dibawa pergi ke dapur. Mamanya heran, tapi dia membiarkan Kimi. Ketika kembali ke ruang keluarga, mamanya melihat Kimi menggenggam 2 buah apel yang kelihatannya sangat segar. Rupanya Kimi pergi ke dapur untuk mencuci apel-apel itu. "Wah, dapat apel ya dari oma dan opa. Boleh dong 1 untuk Mama." Kimi menatap mamanya sejenak, lalu tiba-tiba ia menggigit apel yang ada di tangan kanannya, dan kemudian ia menggigit juga apel yang ada di tangan kirinya. Mamanya tetap tersenyum, walaupun kaget dengan kelakuan anaknya. Sejujurnya dalam hati, ia merasa agak kecewa dengan apa yang dilakukan Kimi. Karena ia berpikir Kimi tidak rela memberikan 1 apel untuk dirinya. Namun, mamanya berusaha keras untuk tidak menunjukkan kekecewaannya. Apa yang terjadi? Kimi mendekat kepada mamanya. Lalu ia menyerahkan apel yang ada di tangan kanannya kepada mamanya dan berkata, "Mama sayang, apel ini buat Mama. Apel inilah yang paling manis di antara 2 apel yang diberikan oma dan opa." Spontan, mamanya memeluk Kimi. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, "Terima kasih sayangku, karena kamu mau memberikan yang terbaik buat Mama." Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, sebagian orang cenderung cepat menjatuhkan penilaian hanya berdasarkan apa yang sekilas terlihat. Kecenderungan seperti itu sesungguhnya merugikan, utamanya merugikan diri sendiri. Antara lain, secara psikis, kecenderungan itu melelahkan orang yang melakukannya, membuat orang bisa kehilangan damai sejahtera. Ia bisa membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi buruk. Di dalam Injil menurut Yohanes pasal 7 ayat 24 dicatat begini. "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak,
tetapi hakimilah dengan adil. Kata krino yang diterjemahkan dengan menghakimi dalam ayat ini bermakna melakukan penilaian, membedakan, menetapkan, menyimpulkan tentang seseorang atau sesuatu dalam kategori baik atau buruk, benar atau salah. Menghakimi menurut apa yang nampak bisa membuat orang terjatuh pada kesimpulan yang keliru. Oleh karena itu, kita diajak untuk menghakimi, menilai, menyimpulkan dengan adil. Istilah adil menggunakan kata dikaios, yang arti utamanya adalah bersesuaian, cocok dengan standar yang Allah tetapkan, berkenan kepada Allah. Dalam relasi dengan orang lain, menghakimi dengan adil, mengandaikan kesediaan kita untuk menunda penilaian dan kesimpulan sampai kita memahami secara lebih utuh keberadaan seseorang, memahami alasan mengapa ia mengatakan atau melakukan hal tertentu itu. Selamat menghakimi dengan adil. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya selama ini kami suka gampang menilai atau menghakimi orang lain hanya berdasarkan apa yang kami sepintas lihat. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat, kekuatan, kemampuan agar mau dengan sungguh-sungguh menghakimi dengan adil sesuai kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kembali kami berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, campur tangan Tuhan, untuk makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi, khususnya untuk penyelesaian damai konflik-konflik yang terjadi di berbagai tempat di muka bumi ini. Seperti peperangan yang berlangsung di Timur Tengah, juga untuk daerah-daerah di mana terjadi penindasan, terjadi ketidakadilan, kesewenang-wenangan yang dialami oleh orang-orang, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami, dengan berbagai persoalan masalah yang harus diatasi dihadapi bersama. Mampukan para pemimpin bangsa kami merencanakan apa yang benar, melakukan dengan cara yang benar, semua hal yang mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa. Mampukan bangsa yang beragam ini untuk mau bersahati, satu pikir, bergandeng tangan, menggunakan perbedaan yang ada untuk membangun kehidupan yang makin benar, yang makin adil, yang makin mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bersama. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah. Kami memohon kiranya Tuhan yang membangkitkan sukacita, kerelaan, kesungguhan, kesetiaan dalam diri gereja untuk mau makin tekun, makin setia
mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan, ikut serta mengerjakan misi Allah di bumi ini. Secara khusus kami berdoa bagi persiapan dan penyelenggaraan kebaktian peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan dilakukan pada hari Kamis mendatang. Kiranya semua yang ambil bagian dalam pelayanan melakukan dengan tulus dan sukacita. Semua yang ambil bagian dalam ibadah boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, makin memahami maksud rencana Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan rupa-rupa permasalahan yang dihadapi. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah ketidakharmonisan relasi, entah itu masalah sumber penghidupan, pekerjaan, entah itu masalah ketidakpastian di masa depan terkait dengan studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Dan kami secara khusus juga mau berdoa bagi keluarga Ibu Dr. Gigi Lisha yang baru kehilangan kakak yang terkasih. Tuhan yang tambahkan kekuatan, mampukan mereka untuk memaknai peristiwa ini tetap dalam terang iman. Tuhan juga yang turut campur tangan, menyempurnakan segala sesuatu yang harus dilakukan keluarga. Untuk segala pergumulan yang kami hadapi ini, kami datang kepadamu karena kami yakin, kami percaya, Engkaulah Bapa yang rahmani yang bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa, bila tiba saatnya sebentar nanti kami istirahat, kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Kami bersyafaat, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam. Ibu bapak saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.